Di dalam bab 3 ini kita akan membahas 4 materi pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pergerakan, yang keempat ada pengawasan. Yang pertama kita akan membahas perencanaan, berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah dalam perencanaan. Yang pertama ada menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua ada meneliti masalah atau pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga ada mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan. Yang keempat ada menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Yang kelima merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Sarwoto mengidentifikasikan syarat-syarat perencanaan, yaitu yang pertama ada tujuan dirumuskannya secara jelas. Yang kedua bersifat sederhana atau simpel, artinya dapat dilaksanakan. Yang ketiga ada memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Yang keempat yaitu memiliki fleksibilitas. Yang kelima, planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Next, di pokok pembahasan yang kedua, kita akan membahas pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerja sama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Sarwoto menyebutkan proses organisasi meliputi beberapa kegiatan yang sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup sasaran dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. Yang kedua, penetapan tugas pokok. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan. Tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini, selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasikan kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Yang keempat, ada pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Kegiatan yang erat hubungan satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Kelompok kegiatan sebagai hasil dan pengelompokan ini disebut fungsi. Yang kelima, ada departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Dalam hal ini, prinsip yang harus diperhatikan adalah yang pertama ada setiap organisasi memerlukan pengkoordinasian. Yang kedua, setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Selanjutnya ada pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Otoritas bersumber dari beberapa hal, yaitu yang pertama ada ketentuan perundang-undangan atau regulasi-regulasi. Yang kedua ada posisi dan konsentrasi organisasior yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga ada pelimpahan otoritas. Yang keempat, perintah atasan. Selanjutnya ada staffing, merupakan penetapan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dan proses departementasi. Prinsip utama staffing yaitu prinsip menempatkan orang yang tepat pada tempatnya. Prinsip menempatkan orang yang tepat dan jabatan pekerjaannya. Selanjutnya ada fledging, merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa materi atau uang. Prinsipnya adalah bahwa pemberian peralatan yang disediakan harus cukup dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan serta tujuan yang hendak dicapai organisasi. Jika hal ini sudah selesai, maka organisasi sudah ready for action untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas pergerakan. Pergerakan adalah hubungan antar aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi dari planning, organisasi, controlling, yaitu acting dianggap sebagai instansi manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Terry menyatakan bahwa
sukses dalam manajemen sebagai dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama ada mendapatkan orang-orang yang cakap, yang kedua mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang diinginkan, yang ketiga ada memberikan otoritas kepada mereka, yang keempat ada menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Pengawasan. Proses penentuan apa yang dicapai dibuat untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan info, jumlah dan kualitas bahan staf, uang, peralatan, fasilitas, dan informasi. Demikian pula pengawasan terhadap aktivitas penjadwalan dan ketetapan pelaksanaan kegiatan organisasi. Sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap output, standar produk yang diinginkan. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga materi yang saya paparkan dapat membantu kalian dalam memahami fungsi